kita bergeser dulu ya, Rehana, ke Kebon Pala. Kebon Pala ini langganan sekali. Bagaimana kemudian kondisi terkininya, Hafsa? Apakah masih banyak warga yang kemudian mengungsi hari ini? Ya, selamat siang Silya, Rehana dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur, Anda bisa lihat di layar kaca, ini sudah mulai surut meskipun masih ada genangan di beberapa titik. Kalau tadi sekitar pukul 12 siang di tempat saya mengabarkan ini sekitar 40 cm, namun kini keadaan sudah mulai surut sehingga memang dari warga masih terus melakukan pembersihan. Ini tadinya berada di ketinggian air sekitar 50 cm, namun terkini di pukul 1 siang hari ini sudah mulai surut. Adapun air yang paling tinggi dari informasi yang kami dapat yang tadinya sekitar 2 meter ini sudah mengalami penyurutan hingga 1,5 meter. Artinya dari warga ini masih terus melakukan pembersihan terhadap rumahnya. Mungkin kami akan mengajak Anda, Rehana, Celia dan juga pemirsa, bagaimana kemudian kondisi terkini di salah satu rumah warga di sini. Mungkin kami sedikit bertanya, Pak, boleh izin sedikit bertanya dengan Bapak siapa? Bapak Soleh. Bapak, oke. Ini tadi rumahnya tergenang banjir. Mungkin boleh ceritakan semana Pak tadi genangan banjir? Dari pagi segini, baru turun sekarang. Dari jam habis subuh. Subuh pagi ini baru sekarang turun. Oke, ini terkait banjir ini kan sudah sering terjadi ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri dan keluarga apakah sering mengungsi atau punya cara lain Pak pada keadaan banjir seperti ini? Paling kita ke rumah Pok Ipar sebelah. Yang lainnya di SMP 26. SMP 26, oke. Untuk pembersihan ini rutin dilakukan setelah banjir sudah mereda. Kalau dari alat-alat elektronik mungkin suka ada yang menjadi korban Pak. Maksudnya apakah rusak kemudian dari banjir ini? Paling kompak, pam, ini rusak, mati. Buat mandi, kamar mandi lah. Oke, ini Pamnya mati. bagian kamar mandi, Ya. kemudian bagian dapur. Dapur sama loteng. Sama loteng. Ya. Artinya ini lampu dalam keadaan mati begitu ya Pak? Mati sekarang mati. Kalau ini buat tempat barang-barang di atas. Kalau dari informasi siaganya ini dari mana Pak? Saat tahu kalau misalkan air akan naik gitu? Dari RT RW kelurahan. Dari RT RW ini Kelurahan. selalu memberikan informasi? Informasi. Oke, karena memang informasinya air ini yang menjadi penyebab banjir di Kebon Pala dikarenakan bendungan Katumpala yang Katulampa maksud kami yang Dari Bogor, Depok mulai air ke sini. Karena di belakang tuh kita perbatasan dengan Kali Ciliwung. Oke. Kemudian juga hujan ya Pak? Hujan juga kita masuknya dari kebanyakan sih dari got. Karena kan udah ada normalisasi dari Kampung Melayu itu udah lancar. Tinggal kita dari got aja. Oke, baik. Masuknya. Terima kasih banyak informasinya Bapak. Silahkan kembali melanjutkan aktivitas pemirsa. Tadi kita sudah bertanya kepada salah satu warga. Adapun memang hingga kini warga masih terus melakukan pembersihan terhadap rumahnya yang sudah tidak mengalami banjir. Namun jika kami berjalan ke sana, ini masih berada di ketinggian 1,5 meter. Artinya dari warga juga selalu mengantisipasi jika adanya banjir susulan. Dikarenakan banjir ini dikarenakan selain daripada hujan dengan intensitas yang tinggi, namun juga dari bendungan Katulampa yang juga menjadi penyebab salah satu banjir. Untuk pengungsian ini sejumlah warga memang sudah ada pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu, namun dominasi daripada warga di sini ini mengungsi di lantai 2 rumah masing-masing dikarenakan memang ini bukan pertama kalinya banjir terjadi di Kebon Pala. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Hafsah, bagaimana dengan kondisi pengungsian di sana? Apakah masih ada warga yang juga ikut mengungsi di beberapa titik di lokasi di sana? Ya Rehana, kalau terkait pengungsian tadi kami memantau langsung ini sejumlah warga sudah kembali ke rumah masing-masing mengingat air sudah mulai surut. Artinya dari warga yang mana rumahnya sudah tidak terkena banjir sudah mulai melakukan pembersihan secara bertahap. Tadi salah satu contohnya sudah kami tunjukkan, kemudian juga di beberapa rumah lainnya ini pembersihan dilakukan dengan cara menyerok air untuk keluar secara perlahan. Nah, kemudian juga selain daripada itu terkait bantuan juga sudah dikerahkan seperti makanan, kemudian juga pakaian bersih, serta kebutuhan yang paling mendesak ini terkait kebutuhan bayi. Kalau tadi kami bertanya kepada salah satu warga yang juga menjadi mendesak terkait popok bayi, kemudian juga obat-obatan yang rentan untuk lansia yang berada di sekitar sini. Namun selain daripada itu, untuk warga ini dominasinya aktivitas sudah kembali secara rutin, kembali normal begitu, walaupun masih perlu adanya adaptasi terkait banjir yang terjadi. Demikian.
Baik, terima kasih Hafsa Syafira ini mengabarkan langsung dari lokasi Kebun Pala dan juga tadi ada rekan kami Putri Sofia langsung dari Bidara Cina. Dan terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.